Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar sekalian, selamat bergabung bersama kami di Radio WLC. Bersama saya, Mario Nugraha, selaku pembawa acara Anda. Dan juga telah hadir di sini rekan saya, Doni Alexander. Ya, halo, salam hangat untuk para pendengar sekalian. Terima kasih karena kalian telah menjadikan kami sebagai bagian dari keseharian Anda. Nah, di Radio WLC kami membahas beragam topik yang penting bagi umat Kristen yang hidup di hari-hari akhir ini, sebelum kembalinya Sang Juru Selamat. Beberapa topik mungkin akan terdengar baru bagi beberapa pendengar, tapi kami tidak pernah meminta para pendengar sekalian untuk langsung mempercayai semua yang kami katakan. Kami akan memberikan bukti-bukti, tapi itu hanyalah sebuah titik permulaan. Kami selalu mendorong para pendengar sekalian untuk mempelajari semuanya sendiri. Izinkan Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun Anda. Ya, kebenaran bisa bertahan meskipun melewati banyak investigasi. Betul, mungkin saja Anda tidak akan sepakat dengan beberapa hal yang kami sampaikan. Itu tidak apa-apa. Kami tidak hadir di sini untuk menghakimi Anda, karena itu adalah tugas Roh Kudus. Kami di sini hanya untuk berbagi bersama Anda mengenai informasi yang telah kami pelajari selama ini. Jadi, silakan ambil yang baik-baiknya saja dan abaikan sisanya. Tapi, apapun yang Anda lakukan, teruslah pelajari itu sendiri. Salah satu hal yang telah kami pelajari adalah pentingnya nama-nama ilahi. Secara berulang kali Alkitab memerintahkan kita untuk memanggil nama Allah. Tapi sama halnya seperti kata Tuhan, kata Allah juga hanyalah sebuah gelar. Kitab suci yang asli memerintahkan kita untuk memanggil nama Yahwa. Namanya yang sebenarnya adalah Yahwa, atau biasa disingkat Yah. Nama itu di dalam bahasa Inggris berada dalam bentuk verb of being. Itu bukanlah kata yang biasa kita gunakan sebagai nama, tapi itu adalah nama Bapa Surgawi kita. Nama itu sangat indah karena itu juga merupakan sebuah janji bahwa Bapa akan menjadi apapun yang kita butuhkan darinya. Nah, nama Sang Anak juga merupakan sebuah janji. Nama Sang Juru Selamat adalah Yahusua, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Itulah pentingnya menggunakan nama-nama ilahi yang sebenarnya. Makna-makna yang indah, janji-janji, dan jaminan-jaminan tersebut akan hilang ketika kita menggunakan gelar-gelar umum seperti Allah atau Tuhan untuk menggantikannya. Ketika kami membacakan kutipan-kutipan yang isinya merujuk kepada Yahwa dan Yahusua, baik di dalam kitab suci maupun dalam buku-buku karya penulis-penulis Kristen, bila isi kutipan-kutipan tersebut jelas merujuk kepada Bapa dan Sang Anak, maka kami akan menggantikan gelar-gelar itu dengan nama-nama ilahi. Karena penting untuk menggunakan nama-nama atau janji-janji yang menginspirasikan iman itu. Betul. Di beberapa program kami yang sebelumnya, kami telah sedikit membahas permasalahan mengenai hari Sabat. Kami juga telah membahas mengenai peranan yang dimainkannya di peristiwa-peristiwa hari akhir dan fakta bahwa kesetiaan kita akan ditunjukkan oleh ketaatan kita. Kami juga telah mendapatkan bukti bahwa hari Sabat yang disebutkan dalam kitab suci sebenarnya bukanlah hari Sabtu dalam kalender modern kita. Bahkan bila Anda tidak beribadah di hari Sabat, tapi bila Anda selama ini selalu diajari mengenai pentingnya merayakan hari Minggu sebagai hari kebangkitan Yahusua, maka topik pada hari ini akan penting bagi Anda, karena bila hari Sabtu pada kalender modern kita bukanlah hari Sabat yang sebenarnya, maka itu juga berarti bahwa hari Minggu bukanlah hari kebangkitan Kristus yang sebenarnya. Iya, itu benar Mario. Tapi meskipun demikian, asumsi bahwa hari Sabtu adalah Sabat hari ke-7 dalam Alkitab sudah tertanam sangat dalam sehingga bahkan kamus pun mengatakan demikian. Betulkah itu, Doni? Sepertinya saya belum pernah mencari definisi hari Sabtu di kamus. Sebuah kamus mendefinisikan hari Sabtu sebagai hari ke-7 atau hari terakhir dalam mingguan. Lalu kemudian ditambahkan definisi lain yaitu hari Sabat umat Yahudi. Bahkan pada Kamus Ensiklopedi Buku Dunia edisi tahun 1995 dikatakan bahwa hari Sabtu atau Saturday adalah hari yang diberi nama sesuai dengan nama dewa bangsa Roma, yaitu dewa Saturnus, Saturday atau hari Sabtu.
merupakan hari Sabat bagi umat Yahudi dan penganut Advent hari ke-7. Itu menarik. Jadi, ya, ada begitu banyak asumsi yang beredar. Tapi itu tidaklah membuktikan bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat yang asli yang ditetapkan di masa penciptaan. Nah, sekarang, ketika kita melakukan penelitian mengenai hari Sabat di dalam kitab suci, kita sudah mendapatkan bukti yang menunjukkan penggunaan kalender Alkitabiah untuk menentukan harinya. Harus saya akui, selama ini saya hanya mengasumsikan bahwa tidak ada satupun ayat dalam kitab suci yang merujuk pada hari Sabtu. Tapi beberapa hari yang lalu, Doni mengatakan kepada saya bahwa memang ada. Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Bukti dari dalam kitab suci, dari sejarah, dan bahkan dari bukti-bukti arkeologis sudah menunjukkan dengan jelas bahwa hari Sabtu pada kalender yang kita gunakan pada zaman ini bukanlah hari Sabat yang disebutkan di dalam Alkitab. Jadi, bagaimana mungkin di dalam kitab suci terdapat rujukan mengenai hari Sabtu, Doni? Baiklah, saya akan menjelaskannya, tapi sebelumnya, bagi para pendengar yang telah melewatkan program kita yang sebelumnya, Anda masih bisa mendengarkan program-program tersebut di situs atau channel YouTube kami. Mingguan yang kita gunakan pada zaman ini tidaklah berasal dari kitab suci. Itu adalah mingguan planetary. Di dalam beragam bahasa, hari-hari dalam minggu kerja yang ada pada kalender Masehi ini masih merujuk pada beragam planet yang masing-masing merupakan representasi dari dewa-dewa tertentu. Betul, di dalam mingguan terdapat hari Minggu yang di dalam bahasa Inggris disebut Sunday, yang berasal dari kata Sun's Day yang berarti hari dewa matahari. Hari Senin yang di dalam bahasa Inggris disebut Monday, berasal dari kata Moon's Day yang berarti hari dewa bulan. Sudah tidak banyak bahasa yang tersisa yang masih menggunakan nama-nama planetary untuk menamai hari-hari dalam mingguannya. Banyak bahasa pada zaman ini yang masih menggunakan istilah-istilah Kristen untuk merujuk kepada hari pertama dan hari ke-7 dalam mingguan. Dan disitulah orang-orang merujuk kepada hari pertama sebagai hari Tuan dan hari ke-7 dalam mingguan sebagai hari Sabat. Tapi itu tidaklah akurat. Yang mereka anggap sebagai hari pertama dalam mingguan itu sebenarnya adalah hari dewa matahari. Dan hari terakhir atau hari ke-7 dalam mingguan itu sebenarnya hari dewa Saturnus. Ya, hanya bahasa Inggris, Wales, Briton, dan satu bahasa lagi yang tidak bisa saya ingat sekarang. Hanya bahasa-bahasa itu yang menggunakan nama-nama planetari dari hari pertama hingga hari ke-7 dalam siklus mingguan modern. Agar semuanya lebih jelas, agar pembahasan ini tidak membuat kita kebingungan untuk membedakan hari Sabat Alkitabiah yang sebenarnya dengan hari Sabtu kalender modern yang diasumsikan sebagai hari Sabat yang sebenarnya, maka pada pembahasan kali ini, kami akan menggunakan nama-nama planetari dari hari-hari tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin menjelaskan satu hal. Karena memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan referensi-referensi mengenai peribadahan pada hari Saturnus atau hari Sabtu di dalam Alkitab. Maka kita harus memahami dengan jelas bahwa semua peristiwa itu terjadi ketika Israel masih murtad dan membangkang terhadap Sang Pencipta mereka. Itu menarik, Doni. Dewa Saturnus disebutkan di dalam kitab suci sebagai Molok atau Sakut atau Milkom yang menyukai persembahan anak. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 7, Molok disebut sebagai dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Referensi pertama mengenai umat Yahwa menyembah dewa Saturnus bisa kita temukan dalam kitab Keluaran pasal 32 mengenai kemurtadan di Gunung Sinai dan lembu emas. Mustahil, kutipan itu sebenarnya membahas mengenai persembahan terhadap dewa Saturnus. Dari mana Anda mendapatkan informasi itu, Doni? Kebanyakan orang tidak tahu bahwa kemurtadan lembu emas itu sebenarnya merupakan bentuk penyembahan terhadap dewa Saturnus. Tapi referensi yang ada mengenai itu bisa kita dapatkan dalam kitab Amos pasal 5 ayat 26 dan kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 43. Kita akan membacakan kedua kutipan itu nanti. Ya, sudah jelas bahwa orang-orang Israel mendapatkan lembu emas sembahan mereka itu dari Mesir. Ya, pada saat itu mereka sudah dikelilingi dengan penyembahan berhala orang-orang Mesir yang menyembah matahari selama beberapa ratus tahun. Betul. Selama masa tersebut, orang-orang Israel kehilangan metode penghitungan waktu mereka yang asli, yang biasanya mereka gunakan untuk menentukan hari Sabat. Oleh karena itu penting bagi Yahwa untuk kembali mendidik mereka, dan dia melakukannya tepat sebelum peristiwa Keluaran. Nah, saya ingin menambahkan sedikit penjelasan. Begini, dalam penanggalan Mesir, tahun dimulai ketika bintang yang mereka namai Sirius dalam konstelasi Canis Major mulai muncul. Bila dihitung secara kasar, kira-kira itu terjadi pada sekitar terjadinya titik balik matahari di musim panas. Nah, sebaliknya, kalender Sang Pencipta dimulai di musim semi. Dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 2, Yahwa memberitahukan kepada Musa, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Musa mengajarkan orang-orang Israel bahwa bila mereka ingin mendapatkan manfaat dari berkat Yahwa dan dalam mengklaim janji-janjinya, syarat pertama yang harus mereka penuhi adalah ketaatan. Itulah sebabnya dalam kitab Keluaran pasal 5 ayat 4, Firaun menuduh Musa dan Harun melarang semua orang untuk bekerja.
Nah, mereka pernah terjebak untuk menggunakan metode penghitungan waktu penyembah berhala Mesir itu sebenarnya. Dan orang-orang Israel dengan sangat cepat kembali untuk menggunakan metode itu ketika di Gunung Sinai mereka mengira Musa telah mati atau telah meninggalkan mereka di gurun pasir. Oh ya, Mario, tolong buka dan bacakan kitab Keluaran pasal 32 ayat 1, 3, dan 4. Baik, dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 1, 3, dan 4 dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Yang mereka sembah itu bukanlah patung hewan sembarangan yang terbuat dari emas. Hewan itu adalah salah satu dewa dalam kepercayaan Mesir, yaitu dewa lembu Apis. Nah, dalam bukunya yang berjudul The Two Babylons, Alexander Hislop menuliskan sesuatu mengenai hal tersebut. Di sini saya sudah membawa bukunya, Mario. Nanti tolong dibacakan paragraf yang telah saya tandai di halaman 45. Baiklah, dalam buku ini Alexander Hislop mengatakan, biasanya salah satu dewa Mesir yaitu Osiris atau Nimrod yang direpresentasikan secara mistik dengan bentuk seekor banteng atau lembu muda, sang lembu Apis. Dan dari situlah orang-orang Israel menciptakan lembu emas itu. Ada satu alasan mengapa lembu tersebut tidak boleh terlalu sering muncul secara umum sebagai simbol yang tepat untuk melambangkan dewa yang direpresentasikannya, yaitu karena lembu itu merepresentasikan keilahian dalam sifat-sifat dewa Saturnus. Dewa yang rahasia, Apis, hanyalah nama lain dari dewa Saturnus. Nah, sekarang tolong buka dan bacakan kitab Keluaran pasal 32 ayat 5. Itu sungguh membuka pikiran kita. Oke, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Yahwa." Wah, Anda menyimak apa yang Harun lakukan itu kan? Iya. Dia membuat sebuah penyembahan berhala, tapi dia melakukannya atas nama Yahwa. Luar biasa. Dan umat Kristen pada zaman ini pun melakukan hal yang sama. Benar. Nah, sekarang coba pikirkan. Mengapa harus di hari selanjutnya? Mengapa Harun memanggil orang-orang untuk menyembah di hari tertentu itu? Pada saat itu baru beberapa bulan berlalu sejak mereka meninggalkan Mesir. Mereka tentunya belum melupakan penyembahan atau penanggalan Mesir. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Dalam bukunya yang berjudul Sunday in Roman Paganism, Robert Odom menjelaskan doa-doa yang dipanjatkan kepada setiap planet di harinya masing-masing itu merupakan bagian dari penyembahan terhadap benda-benda langit. Oh, Harun mengajak orang-orang untuk menyembah dewa Saturnus di hari dewa Saturnus atau hari Sabtu. Ini adalah poin yang penting. Kemurtadan rohani Israel pada saat itu disebabkan karena mereka menyembah dewa Saturnus. Seorang dewa disembah di hari tertentu miliknya. Dan ketika Harun memberitahukan anak-anak bangsa Israel, besok hari raya bagi Yahwa, maka seperti yang Anda katakan tadi, Mario, dia memindahkan hari peribadatan Yahwa pada hari raya penyembah berhala. Ini adalah sebuah pemberontakan yang sangat besar sehingga itu mengakibatkan sekitar 3.000 nyawa orang Israel melayang dan berabad-abad kemudian itu masih dijadikan contoh dari pemberontakan moral dan pemberontakan rohani terhadap Yahwa. Mari kita lihat itu. Nah, Mario, tolong buka Alkitab Anda dan bacakan kitab Amos pasal 5. Oke. Dalam membahas berlanjutnya keinginan bangsa Israel yang keras kepala untuk terus menyembah dewa Saturnus di hari miliknya itu, Yahwa merujuk kembali pada peristiwa ini. Baiklah Mario, bila Anda sudah membuka kitab Amos pasal 5, tolong bacakan ayat 25 hingga 27. Oke, saya sudah mendapatkan ayatnya. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat 25 hingga 27 dikatakan, "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Yahwa yang namanya Eloa semesta alam." Kutipan itu memberikan penjelasan yang bagus. Ketika di dalam pasal 26 dikatakan, "Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu." Ayat itu merujuk pada penyembahan berhala terhadap dewa Saturnus. Nah, Mario, sekarang saya ingin Anda untuk membacakan kutipan yang sama, tapi dari Alkitab versi interlinear, bahasa Ibrani Yunani. Nah, ini dia. Baiklah, dalam Alkitab versi interlinear bahasa Ibrani Yunani dikatakan,
Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Yahwa yang namanya Eloa semesta alam. Alkitab versi interlinear bahasa Ibrani Yunani mengatakan rajamu, sementara versi yang satunya lagi mengatakan sakutmu. Nama sakut itu berasal dari nama Molok atau Molek, yang merupakan gelar untuk Nimrod yang berarti raja. Nah, disinilah yang menarik. Menurut kamus konkordansi, Strong's Concordance, nama kewan yang berasal dari nama Chiun atau Kyun itu merupakan nama lain dari dewa Saturnus. Menarik untuk melihat bahwa Yahwa mengingatkan orang-orang Israel bahwa patung-patung itu adalah dewa-dewa yang telah kamu buat sendiri. Itulah tepatnya yang orang-orang Israel itu katakan di dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 23, di mana mereka mengatakan, buatlah untuk kami dewa-dewa yang akan berjalan di depan kami. Penyembahan berhala yang dibawa oleh bangsa Israel ketika mereka meninggalkan tanah Mesir adalah penyembahan terhadap dewa Saturnus di hari miliknya itu. Bahkan peristiwa kemurtadan Baal Peor yang terjadi tepat sebelum bangsa Israel memasuki Kanaan juga bisa dihubungkan dengan penyembahan dewa Saturnus itu. Nah, sekarang mari kita lihat sejarah mereka yang selanjutnya, Mario. Tolong bacakan kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 4. Oke, sebab waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga dia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Yahwa Elohnya seperti Daud ayahnya. Yang dikatakan selanjutnya dalam pasal itu adalah sejumlah agama-agama penyembah berhala di mana Salomo melacurkan hatinya, termasuk kepada Sakut. Pada ayat 6, dengan jelas dinyatakan bahwa itu adalah apa yang jahat di mata Yahwa. Hasilnya yang disebutkan dalam pasal 9 adalah bahwa Yahwa menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Yahwa Eloa Israel. Iya, saya membaca pada ayat 11 hingga 13. Yahwa mengatakan bahwa hukuman untuknya adalah kerajaannya itu akan dihancurkan. Iya, setelah kematian Salomo, bangsa Israel terpecah menjadi dua dan hanya tersisa 2 suku yang dipimpin oleh anak Salomo, yaitu Rehabeam, sementara 10 suku yang lainnya mengikuti Yerobeam. Betul. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah kami kembali nanti. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Bagi saya, menakjubkan untuk mengetahui bahwa digantikannya Yahwa dengan Dewa Saturnus ternyata menjangkau lebih jauh di dalam sejarah kita. Kita pasti berpikir bahwa setelah Yerobeam melihat kerajaan Israel diruntuhkan, setelah Yahwa memberkatinya dengan memberikan 10 suku, tentunya dia akan tetap beriman kepada Yahwa. Tapi bukan itu yang terjadi. Itu gila. Yerobeam tahu bahwa penyembahan berhala yang dilakukan Salomo adalah alasan mengapa dia diberikan 10 suku yang seharusnya menjadi milik Rehabeam.
Tapi dia malah mengarahkan orang-orang kembali untuk menyembah dewa Saturnus. Mengapa, Doni? Pada saat itu, Yerobeam takut bahwa orang-orang dari bangsa yang baru itu akan kembali ke Yerusalem dan beribadah di sana. Mario, tolong bacakan kitab 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 26 dan 27. Baiklah, di dalamnya dikatakan, maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Yahwa di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan aku akan kembali pada Rehabeam Raja Yehuda. Nah, luar biasa. Jadi yang dia inginkan hanyalah lebih banyak kendali. Ya, tepat sekali. Jadi untuk mencegah hal tersebut terjadi, dia dan para penasihatnya memutuskan untuk menciptakan sistem peribadatan yang palsu, yaitu sistem peribadatan yang sama dengan yang membawa bangsa Israel pada kemurtadan di Gunung Sinai. Peribadatan yang sama? Iya, itulah yang dikatakan di dalamnya. Silakan bacakan ayat 28. Oke. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan dia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Wah, kutipan ini sama persis. Setiap kata yang dia ucapkan itu sama persis dengan yang diucapkan oleh Harun ketika mereka masih berada di masa kemurtatan di padang gurun. Objek penyembahannya seekor anak lembu jantan yang terbuat dari emas juga merupakan objek penyembahan yang sama, yaitu sebuah simbol dewa Saturnus sama seperti ketika peristiwa di Gunung Sinai. Betul. Nah, barusan saya lanjut membaca pasal ini sendiri. Anda benar, Yerobeam membangun sebuah sistem peribadatan palsu. Nah, dengarkan saya. Saya akan membacakan pasal 30 dan 31. Di dalamnya dikatakan, maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan pergi ke Dan menyembah patung yang lain. Dia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Dia tidak berhenti di situ. Dia berupaya untuk menyesuaikan ulang semua hari-hari raya dengan hari-hari penyembahan berhalanya dengan menggunakan kalender palsu. Mario, selanjutnya tolong bacakan ayat 32 dan 33. Baiklah, kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan dia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni dia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari ke-15 dalam bulan yang ke-8, dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Dia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan dia naik mezbah itu untuk membakar korban. Itu bukanlah salah satu dari hari raya Yahwa. Itu adalah hari raya yang dia rencanakan dalam hatinya sendiri. Ya, itu adalah penghinaan, Doni. Ya, betul. Sama halnya dengan orang-orang pada zaman ini yang menggantikan hari raya Paskah, Passover dengan Paskah Easter penyembah berhala. Pada saat itu, Yerobeam menggantikan hari raya pondok daun Yahwa dengan hari raya miliknya sendiri di bulan berikutnya. Nah, bangsa Israel kembali melakukan penyembahan yang sama kepada dewa Saturnus yang dulunya pernah membuat anak-anak bangsa Israel melakukan kemurtadan dengan menyembah patung anak lembu jantan yang terbuat dari emas pada saat mereka masih di padang gurun. Sehingga Yahwa mengirimkan peringatan melalui Amos, di mana dia merujuk kembali pada pemberontakan tersebut. Dia berkata bahwa dia tidak akan menerima peribadatan palsu mereka itu. Tidak peduli sebanyak apapun mereka mengklaim bahwa mereka menyembah dia. Itu adalah kutipan yang kuat. Mario, saya ingin meminta Anda untuk membacakan dari Septuaginta. Sekali lagi, itu ada di dalam kitab Amos pasal 5. Tolong Anda bacakan bagian kutipan yang telah ditandai. Baiklah, Doni. Dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21 dikatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kau mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkat Sakut atau Molok rajamu dan Kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Yahwa, Eloa semesta alam. Kita harus selalu mengingat bahwa pertikaian antara sang pencipta dengan Lucifer adalah mengenai penyembahan. Itu sudah sangat jelas dikatakan dalam peringatan Amos. Nah, Mario,
Saya telah menandai beberapa ayat lagi dalam kitab Amos pasal 6. Tolong dibacakan. Baiklah, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang menolak hari peribadatan yang sejati dengan cara menerima hari peribadatan yang palsu. Betul. Lalu selanjutnya dikatakan, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria. Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekati dan mengadopsi hari-hari Sabat yang palsu. Sebab itu, sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan. Orang-orang Israel bukanlah ateis. Faktanya, mereka bahkan mengklaim bahwa mereka menyembah Eloah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Yang menjadi masalah adalah mereka menyembahnya di hari Dewa Saturnus. Itulah sebabnya dia tidak akan menerima penyembahan mereka itu. Ya, menyembah Sakut atau Molok atau menyembah Dewa Saturnus adalah agama yang betul-betul kelam. Dan itu mengarahkan orang-orang Israel kembali melakukan ritual-ritual yang merendahkan, yang juga dilakukan oleh orang-orang Kanaan. Itu adalah ritual-ritual yang sama, yang kejahatan-kejahatannya itu menjadi alasan mengapa sejak awal Yahwa telah mengusir mereka. Bila sistem kepercayaan yang kita pegang adalah sistem yang korup, maka tentunya praktek-praktek kita juga akan korup. Itulah yang terjadi ketika orang-orang Israel kembali berbalik untuk menyembah Dewa Saturnus, atau Molok, atau Sakut. Itulah sebabnya mengapa mereka diarahkan untuk dibuang kepada orang-orang Babel. Mario, tolong bacakan kitab Yeremia pasal 32 ayat 35. Oke. Itu adalah kutipan yang sungguh membuka pikiran. Baiklah, dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 35 dikatakan, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom, untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni melakukan kekejian ini sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Sekali lagi saya jelaskan, kekejian anak-anak bangsa Israel pada saat itu adalah penyembahan mereka terhadap Molok atau Dewa Saturnus. Ya, itu sungguh memuakkan. Saya sudah mempelajari mengenai ini. Salah satu dari ritual-ritual mereka itu adalah pengorbanan anak. Bayi dan anak kecil yang dibalut dengan kain lalu diletakkan pada lengan patung sembahan yang landai itu, lalu tubuh kecil mereka pun berguling turun dan jatuh pada kobaran api yang ada di bawahnya. Ritual itu disebut korban dalam api. Para orang tua diberitahukan bahwa mereka harus melakukan itu untuk memastikan anak-anak mereka akan mendapatkan tempat di surga. Bahkan orang-orang Israel pun melakukan ritual ini. Nah, coba simak kutipan berikut ini. Saya akan membacakan kitab 2 Raja-Raja, pasal 16 ayat 2 hingga 3. Di dalamnya dikatakan, Ahaz hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahwa dari depan orang Israel. Dan dia mempersembahkan dan membakar korban di atas bukit-bukit pengorbanan, dan di atas tempat-tempat yang tinggi di bawah setiap pohon yang rimbun. Nah, salah seorang anak Ahaz yaitu Raja Hizkia memimpin sebuah reformasi. Dia menebang semua patung-patung sembahan dan semua mezbah dan tempat penyembahan dihancurkan. Dia memulihkan peribadatan di bait suci dan menerapkan ulang hari Paskah Passover. Betul, tapi kalau saya tidak salah ingat, anak laki-laki Hizkia kemudian kembali pada paham kekafiran, ya kan? Iya, mari kita bacakan kitab 2 Tawarik pasal 33. Baiklah, di sini dikatakan, Manasye melakukan apa yang jahat di mata Yahwa, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Yahwa dari depan orang Israel. Dia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Dia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah segenap benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang, dan beribadah kepadanya. Dan dia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap benda langit di kedua pelataran rumah Yahwa. Bahkan dia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Dia melakukan ramal, telaa, dan sihir dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Dia melakukan banyak hal yang jahat di mata Yahwa sehingga dia menimbulkan sakit hatinya. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem sehingga mereka melakukan kejahatan yang lebih besar daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Yahwa dari depan orang Israel. Itu adalah dakwaan yang besar. Manasye membuat orang-orang Israel untuk berbuat dosa yang lebih jahat dibanding yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bila kita membaca isi kitab suci, maka dengan cepat kita akan melihat bahwa penyembahan terhadap Dewa Saturnus lebih banyak diceritakan atau dicantumkan dalam kisah-kisah pemberontakan rohani orang-orang Israel. Tentunya orang-orang pemelihara Sabat hari Sabtu di zaman modern tidak menyembah dengan cara mengorbankan anak-anak mereka. Tapi faktanya tetap sama.
yaitu bahwa hari di mana mereka menyembah adalah hari yang menghormati dewa dari hari itu sendiri. Selama ini seperti itulah yang terjadi. Saturnus adalah dewa dari Saturn's Day atau Saturday, yang berarti hari Sabtu. Yahwa sang pencipta adalah Eloah dari sabat hari ke-7 yang ditentukan dengan menggunakan kalender lunisolar miliknya. Menyembah di hari lain yang dihitung dengan menggunakan kalender yang lain pula hanya akan menghormati dewa-dewa lain, bukan sang pencipta. Betul, saya mengingat khotbah terakhir Stefanus sang martir tepat sebelum dia dibunuh. Dia memahami hal ini. Faktanya, dia bahkan mengutip peringatan Amos bagi orang Israel. Tunggu sejenak, saya akan bacakan kutipan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah pernyataan pembelaan Stefanus di depan Dewan Sanhedrin sebelum dia dirajam. Nah, dalam kutipan ayat ini dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati, mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersuka cita pada apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Yahwa dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada benda-benda langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan, sampai ke seberang Babel sana. Revan hanyalah kata dalam bahasa Yunani yang memiliki arti yang sama dengan kata dalam bahasa Ibrani yaitu Ciun atau Kiun. Karena kekejian mereka dalam menyembah dewa Saturnus di hari miliknya, maka Yahwa mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke dalam pembuangan di seberang sana, Babel. Babel berasal dari Nimrod. Dan itu adalah pondasi dari segala agama-agama berhala yang diwariskan dari waktu ke waktu sejak saat itu. Hasil yang akan didapatkan dari berusaha untuk menyembah sang pencipta dengan menggunakan sistem peribadatan yang palsu dan ditentukan dengan metode penghitungan waktu yang palsu pula adalah kita akan terjebak di dalam sistem peribadatan palsu itu dan pengetahuan kita mengenai sabat yang sejati akan hilang sepenuhnya. Itu adalah hal yang serius, Doni. Iya, itu memang serius. Di dalam kitab Hosea pasal 2, Yahwa menggambarkan umatnya seperti istri-istri yang tidak setia, yang pergi melacurkan dirinya kepada orang-orang atau dewa-dewa lain. Mari kita bacakan apa yang akan menjadi hukumannya. Kitab Hosea pasal 2 ayat 11. Baiklah, di dalamnya dikatakan, aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Fakta bahwa dalam beberapa waktu bangsa Israel menyembah di hari dewa Saturnus, atau hari selanjutnya yang ada pada siklus mingguan yang tidak terputus itu, bukanlah bukti bahwa hari dewa Saturnus pada kalender modern adalah hari Sabat yang telah ditetapkan di masa penciptaan. Jumlah bukti-bukti dari kitab suci maupun bukti-bukti sejarah telah membuktikan bahwa Israel memang selalu berada dalam kemurtadan dan pemberontakan moral ketika mereka menyembah dewa Saturnus di hari miliknya itu, yaitu hari Sabtu. Ya, tentunya bukan sebuah kebetulan bahwa hari ke-7 dalam mingguan planetari kalender modern, hari di mana kebanyakan orang-orang pemelihara Sabat beribadah adalah hari dewa Saturnus. Setan adalah dalangnya. Kebenarannya adalah penyembahan di hari ke-7 dalam kalender penyembah berhala itu tidak akan mengarahkan penyembahan seseorang kepada sang pencipta. Ketika Anda menyembah di hari dewa Saturnus atau hari Sabtu, maka itu berarti Anda menyembah pada dewa pemilik hari itu, yaitu dewa yang paling kejam, yang paling haus darah di antara dewa-dewa yang lainnya, yaitu dewa Saturnus. Orang-orang yang ingin menghormati sang pencipta tidak akan pernah menyembah di hari dewa Saturnus atau hari Sabtu, atau pada hari dewa matahari atau hari Minggu. Beribadah pada hari itu selalu merupakan bentuk pemberontakan yang hanya terjadi ketika umat Yahwa berada dalam kemurtadan. Betul, menurut saya tidak semua orang sadar mengenai pentingnya menyembah di hari yang tepat. Tapi ketika kita menyadari bahwa menyembah di hari lain hanya akan memberikan penghormatan bagi dewa yang memiliki hari itu, maka itu akan memberikan terang baru pada situasi ini. Nah, para pendengar sekalian, untuk mempelajari lebih lanjut mengenai hari Sabat yang Alkitabiah, carilah rekaman siaran kami di situs atau channel YouTube kami yang berjudul Kalender Sang Pencipta. Tapi tetaplah pelajari topik itu sendiri. Kami juga akan membahasnya lebih banyak di program-program kami nantinya. Nah, baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak. Setelah kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali.
Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslaschance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Terima kasih karena masih tetap setia bergabung bersama kami. Nah, mari kita mulai segmen kotak surat harian kita di mana saya dan Doni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar Radio WLC dimanapun berada. Nah, Doni, Ya, pertanyaan kali ini dikirimkan dari Meksiko. Apakah kita sudah pernah dikirimkan pertanyaan dari Meksiko? saya tidak bisa mengingatnya, Mario. Tahukah Anda bahwa piramida terbesar di dunia berada di Meksiko? Maksud Anda piramida besar di Giza? Bukan. Yang saya maksud adalah piramida besar Colula di Meksiko. Saya tidak bisa menyebut namanya itu dengan aksen lokal di sana, tapi intinya arti nama tersebut adalah gunung buatan. Dan itu sungguh besar. Piramida Giza mungkin lebih tinggi, tapi piramida Colula itu sungguh sangat besar. Pondasi dasarnya berukuran 4 kali lebih besar dibanding ukuran piramida Giza. Legenda-legenda kuno mengatakan bahwa piramida tersebut dibangun oleh para raksasa. Wow, sudah pasti itu adalah piramida terbesar ya. Baiklah, jadi pertanyaan apa yang dikirimkan dari pendengar kita yang ada di Meksiko? Nah, Santino Losa di Durango mengatakan, Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak akan sadar setelah kita mati. Nah, saya menerima hal itu. Tapi baru-baru ini, anak perempuan saya membaca kitab 1 Petrus pasal 3 di mana dikatakan bahwa Yahusua berkhotbah kepada orang-orang yang sudah mati. Bagaimana kita bisa menghubungkan hal tersebut dengan ajaran bahwa tidak akan ada kesadaran setelah kita mati? Saya menyukai pertanyaan ini. Ada beberapa ayat yang seperti ini di dalam Alkitab yang bisa membingungkan bagi kita dan itu adalah salah satunya. Saya sangat senang karena saya memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya dimaksud dalam ayat tersebut dan menunjukkan bahwa faktanya itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan Alkitab mengenai kondisi manusia setelah kematian. Ya, izinkan saya untuk sedikit menyela Anda, Doni. Iya, boleh. Agar kita semua memahami ini dengan jelas. Di Radio WLC kami tidak mempercayai bahwa jiwa manusia adalah jiwa yang abadi. Paulus telah menyatakan dengan sangat jelas dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16 bahwa hanya Yahwa yang tidak takluk kepada maut. Kemampuan untuk menjadi abadi adalah berkat yang akan diberikan kepada orang-orang yang telah ditebus. Untuk sementara waktu, orang-orang yang sudah mati akan tertidur di dalam kuburnya. Ya, terima kasih Mario. Nah, tolong buka kitab Pengkhotbah pasal 9 dan bacakan ayat 5 dan 6. Baiklah, di dalamnya dikatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ya, terima kasih Mario. Baiklah, jadi inilah percabangan pendapat yang kita hadapi di sini. Di satu sisi, kitab suci sudah jelas mengatakan bahwa orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang-orang yang mati tak tahu apa-apa. Lalu di saat yang bersamaan, Petrus terlihat seakan-akan mengklaim bahwa Yahusua datang dan berkhotbah kepada orang-orang mati. Nah, Mario dan para pendengar sekalian, bagaimana Anda bisa mencari jalan tengah yang bisa menghubungkan kedua kutipan ayat dalam kitab suci yang tampaknya berlawanan ini? Ya, saya sangat tertarik untuk mendengarkan penjelasan Anda, Doni. Karena saya tahu bahwa kebenaran bukanlah hal yang berlawanan dengan dirinya sendiri. Baiklah, mari sejenak kita buka dan bacakan kutipan ayat yang dimaksud oleh Santino tadi. Oleh karena itu, Mario tolong buka dan bacakan kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Baiklah, di dalamnya dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Yahwa. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Baiklah,
Kutipan ini adalah kutipan yang digunakan beberapa orang untuk membuktikan bahwa jiwa manusia memiliki keabadian, meskipun Paulus telah menyatakan dengan jelas bahwa hanya Yahwa yang memiliki keabadian. Jadi, hal pertama yang harus kita pahami adalah bagaimanapun kutipan ini seharusnya diinterpretasikan, kutipan ini tetap tidak merujuk pada orang-orang yang sudah mati. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 12, Salomo menjelaskan apa yang terjadi ketika seseorang mati. Dia berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Yahwa yang mengaruniakannya. Jadi bila yang dibahas oleh Petrus itu memang adalah orang-orang yang sudah mati, maka itu tidaklah mungkin. Karena bila roh-roh kita yang dijadikan roh-roh yang hidup oleh nafas kehidupan, kembali kepada Yahwa pada saat kita mati, maka bagaimana mungkin seseorang mengatakan bahwa roh-roh tersebut berada dalam penjara? Mereka telah kembali kepada Bapa. Bagaimana mungkin kita menyebutnya berada dalam penjara? Ya, itu benar. Tidak hanya itu, masih ada satu poin tambahan lagi. Bila pada saat itu Petrus bermaksud untuk mengatakan bahwa Yahusua datang dan berkhotbah kepada orang-orang yang sudah mati, tentunya satu-satunya alasan Sang Juru Selamat akan berkhotbah adalah untuk berusaha dan mencoba mengajak roh-roh itu untuk bertobat, ya kan? Ya. Tapi kitab Pengkhotbah sudah jelas mengatakan bahwa orang-orang yang sudah mati tidak mengetahui apa-apa. Bahkan kenangan atas mereka pun telah dilupakan. Jadi ya, menurut saya sudah cukup jelas bahwa tidak mungkin yang dimaksud Petrus dalam kutipan itu adalah orang-orang yang sudah mati. Jadi bagaimana seharusnya kita menafsirkan itu? Apa yang sebenarnya dia maksud di dalamnya, Doni? Dalam kutipan itu, Petrus membahas mengenai para pendosa. Kita semua adalah tahanan bagi dosa. Nah, siapkan Alkitab Anda, kita akan melihat beberapa kutipan ayat. Dan bila para pendengar sekalian ingin mengambil kertas dan pena untuk mencatat, maka silakan siapkan yang Anda butuhkan. Sekali lagi saya katakan, dosa akan memperbudak kita. Itu akan memperbudak keinginan kita. Petrus memahami hal tersebut. Nah, silakan buka dan baca kitab 2 Petrus pasal 2 ayat 9. Baiklah, di dalamnya dikatakan, karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang itu. Nah, selanjutnya buka dan baca kitab Roma pasal 7 ayat 14. Di dalamnya Paulus mengatakan hal yang sama, yaitu dosa akan memperbudak kita. Baiklah, dalam kitab Roma pasal 7 ayat 14 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Penjara yang mengikat semua orang adalah dosa. Dosa adalah hal yang membuat kita kecanduan. Dalam membahas misi ilahinya untuk menyelamatkan dunia, Yahusua menggunakan analogi yang sama. Nah, itu ada di dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Yahwa ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tahanan adalah misi Sang Mesias, karena itulah dia datang. Jadi Petrus membahas mengenai masa ketika Sang Juru Selamat ada di bumi, Doni. Tentunya itu bisa menjadi penerapan yang kedua dari ayat ini. Dan bila kita kembali dan membacanya sesuai dengan konteks, maka kita akan bisa melihat bahwa yang sebenarnya dimaksud Petrus di sini adalah orang-orang kuno, yaitu orang-orang yang hidup sebelum peristiwa air bah. Ayat yang dimaksud oleh Santino dan ayat yang Anda bacakan tadi sebenarnya terpotong di tengah-tengah kalimatnya. Mari kita lihat dan bacakan kembali kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dan 19. Tapi kali ini tolong bacakan hingga ayat 22. Mari kita bacakan sesuai dengan konteksnya. Baiklah, Doni, dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 18 hingga 22 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya dia membawa kita kepada Yahwa, dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga dia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Yahwa. Ketika Yahwa tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Yahwa, oleh kebangkitan Yahusua yang duduk di sebelah kanan Yahwa. Setelah dia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Khotbah Yahusua, dorongannya terhadap roh adalah merupakan upaya yang ditujukan untuk mengarahkan mereka untuk bertobat. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 3 dikisahkan mengenai dorongan Yahwa terhadap orang-orang kuno. Di dalamnya dikatakan, berfirmanlah Yahwa, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Roh Yahwa tetap menemani orang-orang zaman kuno yang penuh dosa dan mengajak mereka untuk bertobat.
Rohnya juga yang menggerakkan Nuh untuk membangun bahtera agar dia dan keluarganya bisa selamat. Lalu kemudian melalui kuasa roh yang sama ini, Yahuswa datang ke bumi dalam daging, seperti yang digambarkan oleh Yohanes. Dan ketika dia di dalam daging, dia pun menderita kematian untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Begitupun dengan orang-orang Israel, ketika mereka melintasi padang gurun. Roh yang sama dari Yahwa yang bekerja di dalam hati semua orang adalah roh yang sama yang ada di dalam malaikat Yahwa yang memimpin bangsa Israel melewati padang gurun. Apakah Anda bisa menyebutkan rujukan Anda mengenai itu? Saya tahu ini adalah sebuah konsep baru bagi beberapa orang dari pendengar kita. Ya, tentu saja. Dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga 4, Mario tolong bacakan itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan Paulus. Baiklah Doni, di dalamnya dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Yahwa tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena itu mereka ditewaskan di padang gurun. Utusan Yahwa yang biasa disebut malaikat El atau panglima tentara El tinggal bersama dengan anak-anak bangsa Israel selama mereka berjalan melewati padang gurun. Dia juga menguatkan Nuh untuk memberikan peringatan-peringatan pada orang-orang zaman dulu, untuk mencoba menarik hati mereka agar mau bertobat. Itulah yang dibahas oleh Petrus. Itu saja, ayat-ayat ini tidak berbicara tentang khotbah kepada orang-orang mati dan juga tidak mengajarkan bahwa Kristus memiliki sebuah wujud pra-inkarnasi. Roh yang menguatkan Kristus dan Nuh adalah roh yang sama, yaitu roh Yahwa, yang memberitakan kabar baik pada orang-orang yang terpenjara. Baiklah, Anda tahu ketika kita menafsirkan kitab suci dengan apa adanya, kita tidak akan pernah mendapatkan hal-hal yang berlawanan. Kitab suci itu indah, kebenaran adalah hal yang harmonis, dan itu tidak pernah berlawanan dengan dirinya sendiri. Baiklah, terima kasih atas penjelasan Anda, Doni. Menurut saya ini juga merupakan pembahasan yang menarik. Baiklah para pendengar sekalian, cukup sekian segmen kotak surat harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Kami menanti kabar Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Saya adalah orang tua yang bangga karena memiliki 5 anak yang luar biasa. Mereka memperkaya hidup saya dalam banyak hal. Saya selalu tersentuh dengan kisah Hana dan bagaimana ketika dia akhirnya memiliki seorang anak, dia mendedikasikan anaknya itu kepada Yahwa seumur hidupnya. Jadi ketika saya mendengar kisah Elizabeth Doddridge, hal itu sangat menyentuh saya. 18 dari 19 anaknya meninggal saat masih bayi. Pada tanggal 26 Juli tahun 1702, dia melahirkan anak ke-20. Pada awalnya, bayi itu juga tampaknya akan mati di hari lahirnya. Tapi saat bayi itu dibaringkan di samping, dia menjerit pelan. Elizabeth, seperti Hana dalam kisah Alkitab, segera memutuskan untuk membesarkan anak laki-lakinya bagi Yahwa. Dia menamainya Philip. Seringkali anak laki-lakinya itu menemaninya saat dia duduk di samping perapian yang dilapisi dengan keramik bergambar kisah-kisah Alkitab. Ya, Elizabeth mengajari anak laki-lakinya tersebut dengan kisah-kisah di dalam Alkitab dengan menggunakan keramik. Pada saat Philip baru berusia 8 tahun, ibunya meninggal. Hanya berselang 4 tahun kemudian, dia juga kehilangan ayahnya. Tapi Philip telah mempelajari pengajaran ibunya dengan baik. Anak muda itu pun menulis dalam jurnalnya, di mana dia berkata, Yahwa adalah Bapa yang kekal. Jiwaku bersuka cita di dalam Dia. Dialah yang menolong dan memeliharaku. Semoga itu menjadi pelajaran bagi saya untuk menjadi anak yang bersyukur, penyayang, dan berbakti. Para pendengar,
Persoalannya, Philip sangat miskin sehingga dia tidak bisa membiayai pendidikannya. Para sahabatnya menyarankan agar dia mempelajari sebuah keterampilan. Dan sebelum melakukannya, Philip memutuskan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta Yahwa untuk membimbingnya. Saat dia sedang berdoa, tukang pos datang membawa sepucuk surat. Seorang kenalannya yang kaya menawarkan untuk membiayai pelatihannya. Sungguh, itu adalah sebuah jawaban doa yang begitu cepat dan jelas yang menjadi inspirasi Philip seumur hidupnya. Dia memutuskan untuk menjalani hidupnya sambil berdoa dengan konsisten. Ketika dia berusia 27 tahun, Philip diminta menjadi kepala seminari bagi siswa pelayanan non-Anglikan di Northampton, di Inggris. Karena kesehatan yang buruk, dia khawatir dia tidak mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Namun ketika dia melewati sebuah rumah di kota, dia mendengar seseorang membaca dari kitab Ulangan pasal 33 ayat 25 yang berbunyi, "Selama umurmu, kiranya kekuatanmu." Philip menjadikan ayat ini sebagai jaminan dari Yahwa dan dia menerima pekerjaan itu. Selama 22 tahun, Philip melatih siswa pelayanan. Dia menulis lebih dari 400 himne serta sejumlah buku yang sangat dihargai dari generasi ke generasi. Reputasi Akademi Northampton tersohor di seluruh Inggris. Siswa yang menginginkan hubungan rohani yang mendalam dengan Yahwa berbondong-bondong datang ke seminari. Kehidupan pelayanan yang berdedikasi berakhir karena radang paru-paru dan dia meninggal tak lama setelah berusia 49 tahun. Para pendengar, Anda mungkin tidak berpikir bahwa Anda bisa memiliki banyak pengaruh, tetapi Anda bisa. Anda akan berada tepat di tempat di mana Yahwa membutuhkan Anda. Dia akan memakai setiap jiwa yang mau mengabdikan diri untuk melayaninya. Tak satu pun dari kita akan menyesali setiap detik yang kita habiskan untuk melayani Bapa. Satu-satunya penyesalan kita nanti adalah mengapa kita tidak berbuat lebih banyak. Kitab Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Nah, salah satu hal dalam sebuah pembahasan ini yang sangat saya syukuri adalah gambaran Yahwa mengenai sifat-sifatnya di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 6 hingga 7. Dia memberitahu Musa bahwa Dia penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Itu sungguh berita yang baik bila akhirnya Anda mengetahui bahwa selama ini Anda secara tidak sengaja sudah melakukan hal-hal yang tidak menghormati pribadi yang ingin Anda hormati. Ya, itu betul. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30, kita telah diberikan jaminan, yaitu dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Yahwa memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Sekali kita telah mengetahui kebenaran,
maka kita sudah tidak bisa lagi berbuat dosa tanpa mendapatkan hukuman. Mhm. Yang tidak dia pandang itu adalah kebodohan kita, bukan ketidakpatuhan kita secara sengaja. Betul, itu sangat penting karena seperti yang telah kita pelajari dalam kitab Wahyu pasal 13, pertikaian akhir, pemaksaan tanda binatang itu akan terjadi dalam hal penyembahan. Karena waktu yang kita tentukan untuk menyembah akan menentukan kepada siapa kita setia. Saya ingin membuka ayat itu sejenak dan membacakannya. Semua umat Kristen sangat khawatir mengenai tanda binatang itu. Apakah tanda binatang itu dan bagaimana cara menghindarinya? Dan sudah dikatakan di dalam kitab suci bahwa semua itu adalah mengenai penyembahan. Mari kita lihat di sini di kitab Wahyu pasal 13 ayat 11. Yohanes melihat seekor binatang keluar dari dalam tanah yang berbicara seperti seekor naga. Dalam ayat 12 dikatakan, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Dia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan dia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan dia menyuruh mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan dia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Jadi, kita akan disesatkan. Kita akan diberikan sanksi ekonomi. Akan ada pemaksaan penyembahan palsu dengan ancaman hukuman mati. Kita tidak akan bisa lolos dari semua itu hanya dengan berkata, oh, saya beribadah setiap hari. Saya pun beribadah setiap hari, Doni. Ya, memang seharusnya kita semua beribadah setiap hari ya. Tentu saja. Tapi itu bukanlah hal yang sama dengan ketika kita menyisihkan satu hari secara khusus, menjadikannya hari tanpa kerja, tanpa kegiatan perdagangan, hanya untuk fokus kepada Sang Pencipta kita. Tema ini terus diulang hingga pada pasal selanjutnya. Dalam kitab Wahyu pasal 14 dituliskan bahwa 3 malaikat diutus ke bumi untuk memberikan 3 peringatan terakhir. Peringatan malaikat pertama adalah, takutlah akan Yahwa dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Itulah yang disebutkan dalam perintah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahwa, Elohahmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwa menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahwa memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, para pendengar sekalian, ini adalah pencobaan terakhir. Ini adalah saat di mana kita menunjukkan kesetiaan kita dan kepada siapa hati kita berada. Itulah sebabnya kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 memberikan perintah. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Setiap organisasi rohani telah berpegang pada ajaran salah atau telah menolak terang baru. Gereja Anda pun tidak terkecuali. Tidak ada satupun gereja yang dikecualikan. Mengikuti Sang Juru Selamat akan membuat kita mempertaruhkan segalanya. Tapi itu akan sepadan. Itu betul. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance.
mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali